Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Bukit Cinta di Kota Palu. Dan doa saya kiranya Bapak, Ibu, Saudara semuanya bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk membahas kata Alkitab tentang kemerdekaan. Kata merdeka berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 3 pengertian, yakni yang pertama bebas, yakni bebas dari perhambaan atau penjajahan. Yang kedua lepas dari tuntutan, dan yang ketiga tidak terikat atau tidak bergantung kepada pihak tertentu. Kemerdekaan merupakan keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing, bebas dari segala bentuk penindasan bangsa lain. Kekasih Tuhan, firman Tuhan juga berbicara banyak tentang merdeka atau kemerdekaan. Itu berarti manusia secara individu juga butuh kemerdekaan dalam membangun hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Mustahil seseorang memiliki spiritual yang baik jika dia belum mengalami kemerdekaan. Salah satu hal yang mengikat dan membelenggu manusia adalah dosa. Oleh karena dosa, manusia terbelenggu, manusia terikat. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari ikatan dosa tersebut. Manusia perlu Tuhan, dan yang bisa melepaskan setiap kuk dan juga ikatan belenggu dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah apa makna kemerdekaan bagi kita? Yang pertama, dalam Galatia 5 ayat 1 dijelaskan bahwa merdeka berarti bebas dari kuk perhambaan dan tidak lagi menjadi budak dosa, karena Kristus Tuhan kita sudah memerdekakan kita. Kemerdekaan sejati hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, melepaskan kita dari segala hal yang mengikat hidup kita. Hal yang kedua, dalam Galatia 5 ayat 13 dijelaskan bahwa merdeka berarti diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, bukan kesempatan untuk hidup dalam dosa atau bukan bebas sebebas-bebasnya. Dan poin yang ketiga, makna kemerdekaan bagi kita adalah dalam Roma 6 ayat 22, merdeka berarti dosa kita diampuni dan kita menjadi hamba Allah. Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang dosanya sudah diampuni dan tetap menjaga kekudusan. Dan poin yang keempat adalah makna kemerdekaan bagi kita dalam Roma 6
ayat 18 dijelaskan bahwa merdeka berarti menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran berarti selalu melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau saya dan saudara, bahkan kita semua sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan yang kelima, makna kemerdekaan yang kelima adalah dalam Yohanes 8 ayat 36 dijelaskan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan dari Tuhan Yesus Kristus bersifat mutlak, benar-benar merdeka. Dan yang keenam, yang terakhir, makna kemerdekaan bagi kita adalah dalam 1 Petrus 2 ayat 16. Merdeka berarti hidup sebagai hamba Allah, bukan hamba dosa. Jangan hidup seperti orang lain yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, merdeka berarti kita hidup sebagai hamba Allah karena kita sudah dibebaskan. Kiranya melalui renungan firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa hanya Kristus Tuhan yang bisa memberi kemerdekaan, yang bisa membebaskan kita dari ikatan dan belenggu dosa. Jadilah pribadi yang benar-benar merdeka di dalam Kristus Tuhan kita. Salam dari Bukit Cinta, Kota Palu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.